Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar kepada saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kebaikan dan selalu dalam pelindungannya. Pelindungan dari Sang Pencipta alam semesta raya ini dengan segala isinya. Baiklah, ini adalah video yang keempat ya, di mana kita akan mempelajari bersama-sama pengembangan model SEM dengan kasus data berkelompok. Ini merupakan pengembangan model yang ketiga. Kita masih menggunakan data yang hampir sama ya, modelnya hampir sama. Nanti kalau dalam prakteknya Anda memiliki model yang lebih kompleks dari ini, sebetulnya caranya sama saja ya. Sebetulnya caranya sama saja. Nah, cuma yang di kasus yang ketiga ini kita akan menggunakan jenis data yang berbeda, yaitu data yang berkelompok. Nah, kita akan lihat karena di sini kalau kita praktekkan secara utuh ya, dari mulai data kita tergantung data apa ya. Kalau yang di sini pasti data primer. Kalau kita mempraktekkan secara utuh seperti video yang ketiga, maka waktunya akan sangat panjang sekali ya, mungkin sampai 1,5 jam lebih ya, bisa jadi hampir 2 jam kalau kita tidak menemukan model yang fit ya, atau datanya belum normal, atau outliernya selalu muncul terus ya. Jadi outliernya selalu muncul terus, kemudian datanya juga belum bisa normal, kemudian uji akan berimbas kepada uji fit model ya. Kemudian nanti kita juga akan melakukan modification indices ya, itu juga memakan waktu yang sangat lama ya, memerlukan waktu yang sangat lama. Kalau modification indices ini nanti tetap kita akan lakukan ya di sini ya, karena itu merupakan saran ya, itu merupakan saran dari Amos. Nah, jadi sebetulnya modification indices itu letaknya ada di sini ya. Nah, ini kedua-duanya kita lakukan ya. Nah, di sini ini kedua-duanya kita melakukan modification indices ya. Ini kita juga di sini melakukan modification indices ya, di mana model yang paling bagus nanti akan ditemukan ya, kemudian baru kita bisa menyimpulkan ya. Nah, jadi untuk keperluan pelatihan ini kita akan anggap kita mulai dari sini ya, langsung ke uji hipotesis. Jadi uji validitas reliabilitas kita anggap bagus ya. Uji outlier, uji normalitas sudah kita lakukan. Kemudian uji fit model karena kita sudah melakukan uji validitas dan reliabilitas yang bagus, yang kita seleksi mana-mana variabel yang tidak valid kita buang, lalu kita lihat outliernya ada tidak kita buang, kemudian datanya akan berakibat normal ya. Kalau masih belum normal kita lihat lagi dengan teliti outliernya bagaimana. Nah, kemudian nanti akan menghasilkan fit model yang bagus. Tapi fit model yang bagus ini pun ya bisa jadi ya nanti kita belum memuaskan ya di dalam uji hipotesis ini, maka Amos masih memberikan saran ya. Kemudian saran tersebut kita beri nama dengan modification indices yang harus kita lakukan baik seluruhnya ya, sebaiknya seluruhnya ya. Mungkin ada 30 saran ya, kita harus lakukan ya. Nanti muncul lagi enggak ya, nanti muncul lagi enggak modification indicesnya ya, nanti kita akan lakukan lagi ya sampai model itu menjadi fit ya.
Nah, kalau data sekunder kita tidak melampaui uji validitas reliabilitas ya, seperti video yang kedua di dalam pembahasan AMOS ya. Nah, baik, data yang kita gunakan adalah ada dua ini ya. Ini kita pisah dulu. Kita pisah dulu. Kalau dipisah susah ya. Kalau dipisah susah ya ini saja yang diturunkan versinya. Ini masih versi 2019 ya. Ini adalah Microsoft Office saya tuh versi 2019. Nah, dirubah ke 97 2003 ya. Nah, tapi kalau sulit untuk dipisah ya, maksudnya model ini kita hilangkan, ini kan tidak perlu ya. Nah, kita tinggal ini saja ya, tapi kita coba apakah kita bisa memisah dua sheet sekaligus ya. Ya, masih ingat perintahnya ya, move or copy, lalu create a copy, kemudian kita gunakan new book ya, kemudian klik OK ya, bisa terpisah ini. Kemudian ini kita letakkan di tempat yang digunakan untuk latihan ya. Nah, di sini kita turunkan versinya ya. Ini teman-temannya sudah mulai muncul ya. Ini kita gunakan latihan AMOS 4 begitu ya. Ya, terserah nanti Anda mau gunakan nama apa, terserah ya. Pakai nama Anda juga boleh, misalnya data penelitian misalnya siapa begitu ya, nama Anda. Data penelitian nama Anda tahunnya berapa boleh. Data penelitian nama Anda fakultasnya mana, jurusannya apa, perguruan tinggi mana boleh. Itu tergantung seni Anda ya. Nah, oke. Kita simpan. Ini datanya tidak perlu kita tutup, tidak apa-apa ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal ya, simbol-simbol yang ada di sini, yaitu ini R ya, kemudian T ya. R itu apa, kita tengok ya, kita tengok di data yang pertama ini ya, yang ada modelnya ini. R itu adalah repurchases atau tingkat pembelian kembali ya. Jadi judul penelitian kita ini kalau Anda cuma dilihatkan gambarnya tentu saja sudah bisa membaca ya. Orang yang mempelajari AMOS ini pasti punya pengalaman di SPSS ya, pasti punya pengalaman di EVIUS ya. Kemudian bisa jadi sudah mempelajari Smart PLS. Nah, baru mengenal AMOS ya, tingkatan yang lebih rumit ya, tingkatan yang lebih rumit. Nah, maka Anda membaca gambar tentu saja Anda sudah bisa menyusun judulnya ya. Kita nggak perlu memasarkan lagi. Nah, cuma di sini bentuknya model masih sama-sama seperti ini ya. Kalau Anda bosan ya, maka di dalam buku panduan ini kita gunakan model yang berbeda. Sebetulnya maknanya sama ya, tapi karena ada butir pertanyaan yang sangat banyak di brand ini ya, ada 14 ya. Bisa jadi ini tidak 14 ya. Bisa jadi karena yang sudah digambar di sini itu tentu saja yang sudah dipotong ya, yang sudah dipotong. Kalau ada data, kalau ada indikator, kalau ada item pertanyaan yang gugur atau tidak valid ya, tentu saja begitu. Nah, ini bentuknya saja ya biar bagus ya, karena kalau kita sebetulnya ini kalau kita bikin bentuk yang macam-macam juga bisa aja sih ya, ya bisa aja. Misalnya Anda mau letakkan begini kan juga bisa juga ya, misalnya begini ya, ya misalnya ya begini ya. Maksudnya bukan miring begini ya, lurus ya, misalnya ya, atau yang seperti apa gitu ya. Yang penting jangan miring begini ya. Nah, kita kembalikan.
sebentar. Baik, data sudah kembali ya. Tadi miring-miring sudah saya kembalikan, mengembalikannya sulit sekali. Jadi sebenarnya model itu tergantung seni Anda juga ya. Kalau baru belajar ya memang gambarnya kurang bagus, tapi kalau nanti sudah berkali-kali berlatih ya, mencoba data orang lain, mencoba data dari penelitian ini misalkan, ya kemudian data penelitian sendiri pasti Anda akan tercurah kepada pembangunan model yang dilihat itu enak sekali ya. Tapi nanti dalam kenyataannya barangkali Anda akan punya penelitian menggunakan model yang lebih kompleks ya, seperti ini ya. Ini adalah model di pemasaran juga ya. Ini adalah salah satu kawan kita ya, di anak S1 ya, sudah membuat model seperti ini ya. Meskipun kesulitan, sebetulnya ini bisa diselesaikan ya. Tapi nanti modification indicesnya kita bisa membayangkan ya, tingkat kerumitannya seperti apa. Dan sulitnya di dalam AMOS ini kecocokan data dengan model itu juga harus dipertimbangkan dengan sangat ya, karena memang AMOS ini memang tugasnya seperti itu. Jadi beban teman kita ini nanti akan sangat berat ya. Jadi dia harus semangat ya, dia harus semangat, seneng. Kemudian dosen yang membimbingnya juga harus mempunyai kapabilitas yang tinggi, itu nanti baru bisa ya. Tapi kalau mau diturunkan, mau menggunakan Smart PLS ya, itu lebih memblok ya, mengalokasi kepada permasalahan yang tidak terlampau rumit ya. Nah, apalagi ini kalau pertanyaannya jumlahnya banyak-banyak semua ya, mungkin nanti modification indicesnya akan keluar dari kertas ya. Nah, baik, ini hanya pengembangan ya. Nanti Anda mungkin lebih punya permasalahan yang lebih rumit dari ini, bisa jadi ya, kalau Anda S2 atau mungkin S2-nya yang luar biasa, mempunyai topik penelitian yang besar ya, karena dia ditugaskan oleh dosen pembimbingnya yang tentu saja sudah S3 atau profesor ya, menugaskan kepada mahasiswa S2-nya, maka dia bisa jadi mempunyai model yang besar ya, karena pelaksanaannya itu tidak dibiarkan sendirian, tetapi dosen pembimbingnya yang doktor ataupun yang profesor itu mengawal, jadi nggak masalah ya. Nah, baik, kita kembali ke model kita yang sederhana seperti ini ya. Lalu datanya sudah kita pisah ya. Sudah kita pisah, maka kita selanjutnya karena kita menganggap bahwa kita langsung uji hipotesis, berarti kita langsung gambar ya secara lengkap. Kita nggak melakukan ya ini ya. Kita tidak melakukan ini, kita anggap semuanya sudah oke semua. Nah, kalau menggambar itu nanti bisa mulai dari sini ya. Nah, kita sudah punya gambar yang fix ya. Nah, baik, kita menggambar. Ini sisa latihan dari video yang ketiga ya. Kita klik file new ya. Karena sudah disimpan, dia nggak bertanya. Ya, kita gambarnya masih ingat ya. Kita bikin elips di kira-kira di sini. Oh, dia. Kita atur kertasnya dulu. Ini kalau nggak kita atur kertasnya berbahaya ya, karena gambarnya akan besar nanti kalau sudah menggunakan modification indices ya. Kita rubah jadi landscape A4 seperti biasa. Nah, kemudian mungkin agak Anda kecilin ya, pakai scroll ya, pakai scroll ini bisa besar kecil ya, supaya nanti tidak melebihi kertas ya. Kalau melebihi kertas, takutnya selain tidak rapi juga ada variabel yang tertinggal ya, seperti di
latihan yang video yang ketiga itu ada yang tertinggal di pojok kiri sini, yang akhirnya akan merusak nilai E ya, merusak urutan nilai E ya untuk error masing-masing indikator itu nanti jadi ikut terhitung. Pada saat Anda analisis juga dia akan mengganggu ya, pasti akan nggak mau jalan ya, nggak mau ke sini-sini terus ya. Ini abu-abu terus, jadi masih ada permasalahan, tapi biasanya diberitahukan ya, nggak masalah. Nah baik, kecil saja supaya indikator nanti juga akan mengecil ya. Nah kita lihat data yang akan kita gunakan ini, kita juga akan lihat ini ya, brand ya, yang kita cari brand berapa pertanyaan. Brand letaknya tidak urut ya, tapi nggak apa-apa, Amos akan mencari sendiri asal penamaannya tidak salah. B sampai 14 ya. Nah kita rubah 1, 2, 3. Sebelum terlanjur ya, nanti kita geser lagi ya. Sebelum terlanjur ya, kita geser dulu ya, terus digeser pakai truk ya, tidak berat tapi memindahnya harus pakai truk ya. Nah baru kita tambah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Nah sudah, kemudian kita bebaskan. Ini kita tunjuk. Oh, itu belum dilepas ya, kita lepas dulu. Kita tunjuk yang ini saja. Sebentar, yang ini saja. Kemudian ini kita copy ya, supaya tidak tercopy semua. Nah, coba kita lihat dulu. Kita berusaha hati-hati ya untuk menggambarnya. Ini nggak masalah ya, kecil, ini juga kecil, punya tempat-tempat sendiri, ini juga nggak masalah ya. Ini yang kita gambar yang trust dulu ya, supaya nanti jaraknya bagus. Yang trust dulu, tinggal kita copy ya. Ada pertanyaannya berapa, lihat di sini ya, trust T ya. T-nya ada 9 ya. T-nya ada 9, berarti ini kita anggap semuanya bagus ya, semuanya bagus. Uji validitas reliabilitasnya kita anggap semuanya bagus. Nah kemudian ini kita lepaskan dulu birunya, kemudian kita 9 ya. Kita putar ya. Nah ini berarti kita harus, kalau Anda mau memutarnya memutarnya sedikit ya, ini kan dikira-kiranya di Ctrl Z aja ya. Nah di Ctrl Z saja biar Anda memindahnya cuma sedikit. Oh tapi ini udah nggak mau ya. Baik, ini kita teruskan, ini kurang 6 ya, kurang 6, kurang 3 ya. Nah 9, nah kita pindah satu-satu ya, karena sudah terlanjur, udah nggak bisa lagi di Ctrl Z dikembalikan ya satu-satu. Ditandai dulu boleh, diputar dulu juga boleh ya. Nah ini sudah diberi tanda, bisa kita putar ya. Oh di select dulu ya. Berarti tidak boleh diberi tanda dulu ya, nanti tandanya hilang, nggak mau dipindah dia. Nah, jadi maaf, ini diulang. Harusnya membuat yang sedikit dulu ya, tapi
semuanya memang ada kendala ya, semuanya memang ada kendala. Enggak apa-apa. Nah, kita truk ya, kita pindah supaya bagus. Nah, ini sudah. Lalu deselect, kemudian selectnya yang ini ya, ini biar pindah. Ya, kira-kira disamain begini. Terus itu sudah diselect, kita copy sekalian ya. Kita copy sekalian, diselect ya. Kemudian kita lihat untuk ini ya, nanti kita rapikan sebelah kanan. Kita lihat berapa, coba kita lihat di bawah itu repurchases ya. Kemudian yang kiri itu adalah preference itu 4, repurchases itu 5 ya. Ini saya cuma menengok ini ya, menengok nama variabelnya supaya tidak salah. Kalau jumlahnya yang tertib itu menengoknya di sini ya. Coba kita repurchases 5 ya, R5 ya. Nah, kita kembali ke sini, kemudian kita bebaskan ini yang terakhir copy ya. Nah, kita bebaskan, kemudian kita beri ya, indikator sudah 5, kita putar ya, gini. Terus repurchases yang di sini tadi kita tengok repurchases ya, yang ini preference. Oh sebentar, ini berarti salah. Tapi kebetulan ini 5 ya, ini preferennya 4 ya, kita hapus. Kita hapus 1. Terserah yang atas atau yang bawah, enggak apa-apa. Tapi jadi jelek ya. Jadi tidak imbang ya. Baik, kita coba buang semua. Jadi enggak imbang, seperti memang hilang 1 ya. Ya, jadi ini repurchases itu, oh ini preference ya. Preference itu 4. Ini salah tengok ya, salah tengok. 4, kemudian repurchases itu 5. Kita putar. Ini sudah imbang ya. Kemudian ini 5 ya. Putarannya kita hilangkan. 1, 2, di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita putar ya. Nah, ini kurang ke dalam ya. Kurang ke dalam yang repurchases ini ya. Yang repurchases ini kurang ke dalam. Kita select ya. Nanti kalau ada modification indices, nanti keluar kertas nanti. Kita pindah agak ke dalam. Ya, seperti ini. Ya cukup ya, paling nanti yang keluar kertas yang di sini. Tapi nggak apa-apa karena ini sudah mentok ya. Ini nggak bagus nanti kalau ini mentok. Sekarang penamaan ya, kita bebaskan dulu. Kita penamaan ini juga kita bebaskan. Ini kita beri nama tadi apa? Repurchases. Ya. Kelebihan ya, kalau kelebihan mungkin kita bisa singkat, enggak apa-apa. Ya, biasanya begitu. Ya, terus kita pindah di sini ya. Ini tadi apa? Preference. Biasanya begini ya, biar kita mengingat ya, sebatas preference ya. Kita nggak akan lupa menjelaskan nanti kalau kita ujian ataupun kita ditanya oleh pembimbing ya. Repurchases kalau R gitu tau kan, R itu apa ya? R itu romantika, kan salah nanti ya. Ingat sama seseorang jadi malah R-nya itu romantika ya.
Nah, kemudian yang di atas ini trust ya. Kita tengok dulu ya, bisa jadi saya salah ya. Brand ya. Nah, trustnya yang sebelah kanan kita tengok ya, makanya kita tengok brand ya. Kemudian ini tingkat kepercayaan, trust. Nah, kemudian ini kita beri nama ya. Ini kita beri nama variabel-variabelnya, pengkodeannya, jangan sampai ada yang salah. Kalau ada yang salah nanti dia nggak akan mau mengambil data ya. Diurutkan dari yang atas dulu, yang paling banyak brand. Ya, brand itu simbolnya B1 ya sampai B14 ya. Kita sudah memastikan itu, kita tulis. Dimulai dari angka satunya di sini, berarti di sini. Ya, B1. Sudah, terus trust kita mulai dari sini ya. Trust itu T ya, kita pastikan, kita nggak berani mencoba-coba T ya. Nah, kalau Anda masih muda, langsung lihat, langsung ingat ya. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 ya. Kemudian repurchases ini R ya, R mulainya dari sini, R1, R2, R3, R3 kayak mobil ya, R4, R5. Kalau R1 tuh presiden ya. Kemudian P-nya P1. Wah, kalau ini jadi P partai politik ya, P3. Kemudian P4. Wah, ini kayak penataran. Ya, biar Anda ada senyum-senyumnya sedikit gitu loh ya. Nah, oke. Kemudian kita kalau errornya nggak usah ya, tidak usah diberi. Ya, nanti kita bikin otomatis saja. Kalau Anda pakai manual ya nggak apa-apa juga sih. Ya, misalnya di sini mulai dari sini ya. E1, E2, E3, tapi kan banyak banget. Nanti ada yang salah, ada yang double-double nanti. Ya. Nah, baik, sesudah itu kita berikan arah panah ya. Nah, arah panah kita juga harus mencontoh model yang kita sudah sepakati dengan pembimbing ya. Biasanya modelnya itu enggak dalam bentuk AMOS. Kalau ini kan memang sudah jadi ya, sudah saya coba dulu gitu. Kalau model yang dari pembimbing, hasil diskusi ada dari pembimbing ya mungkin seperti ini saja ya. Nah, atau lebih tepatnya seperti ini. Ini sudah ada yang dicari hipotesa 1, hipotesa 2, hipotesa 3 ya. Kemudian hipotesa 4, hipotesa 5, 6, hipotesa 7, hipotesa 8. Apakah hipotesisnya cuma 8? Tidak ya, karena kita ini mau mencari panahnya kan mengarah ke sini semua ya. Ya, mencari misalnya ini X1 ya, kita akan mencari X1 ya hubungannya terhadap ini, misalnya ini Y1, Y2, ini Y3, ini Y4, berarti kita akan mencari pengaruh X1 terhadap Y4, bisa jadi lewat mana ini. Nah, ini sudah satu hipotesis sendiri, jadi 9, 10, ini begini ya, 11 ya, gini. Bisa jadi ini 12 ya.
attitude toward local vote ke intention lewat ini, ya berarti ini interveningnya ada berapa ini? Ya bisa jadi kalau ini ke sini, ini interveningnya ada 2, ya ini Smart PLS mampu ya. Nah, baik ya, jadi ini dari pembimbing seperti ini sudah didiskusikan ya. Pembimbing akan menyaring dari teori-teori yang ada, ya pola-pola hubungan mengarahkan atau membuat satu hubungan dengan hubungan yang lain itu mempunyai dasar teori yang kuat. Kalau di Amos kuat ya. Nah, baik, arahnya kita kembali ke sini ya. Brand ke ini ketiga-tiganya ya. Brand ke repurchases, ke preference dan ke trust ya. Nah, kita buat mencong nggak apa-apa ya. Tenang saja, yang penting cepat ya. Terus yang lain preference ke trust ya. Mencong nggak apa-apa, sengaja saya mencongin ya. Terus yang lain kita lihat, saya kira sudah ya. Ini ya, trust ke repurchases belum ya. Nah, ini sudah ya. Kalau di Smart PLS langsung biru ya, langsung biru. Kalau sudah terhubung semua langsung biru ya. Ini krayonnya habis ya, jadi nggak bisa bikin warna biru. Nah, kalau sudah kita teliti lagi ya, kita teliti lagi. Oh, ini unique variabelnya belum dibuat ya, unique variabelnya belum dibuat. Nah, maka ini kita berikan unique variabel. Setiap yang dipanah ini membutuhkan unique variabel. Misalnya begini, 1 ya. Kemudian 2 bisa kita pindah begini ya. Nah, 3 kita mau di bawah apa mau di atas? Di bawah saja. Nanti persilangannya biar tidak terlalu banyak ya. Nah, seperti itu. Kalau ini di atas ya. Nah, ini sekarang kita memberi nama ya. Di dalam error-error ini kita beri nama ya secara otomatis, tapi dirapikan dulu ya. Nah, ini sudah rapi karena cuma 4 variabel, gampang banget ya. Nah, kemudian kita plugin ya, kemudian name up unobserved variable ya. Ini sudah. Ini kalau Anda ingin berbeda, ini bisa diganti ya, bisa diganti ya, atau tadi diisi dulu nggak apa-apa, kan cuma 3 ya, dan ini berbeda, penamaannya berbeda. Nah, kita akan lihat ya di sini mulainya ini ya, Z1, Z2 dan Z3. Ini kita ganti aja. Z1, Z2 dan Z3. Nah, oke, ini sudah selesai, gambarnya sudah bagus. Anda mau kasih judul, monggo, tidak nggak apa-apa ya. Silahkan mau dikasih judul, nanti diletakkan di mana ya. Anda mau menggunakan indikator-indikator ditampilkan di sini juga nggak apa-apa ya. RMCA-nya taruh di sini ya, kemudian diketik biasa rumusnya ya. Jadi yang kita ketik itu di sini nih ya, di sebentar. Ini yang dulu pernah saya berikan di pertemuan yang pertama. Nah, ini diketikkan di sini, tidak apa-apa ini rumusnya ini. Nah, tapi karena kalau terlalu banyak ya itu ini ya. Oh, ini sudah kita blok.
Kok masih tidak mau tampil ya? Tidak mau ya. Nanti kita cari solusi yang lain aja. Harus dibeli kotak dulu ya, harus dibeli kotak dulu, nanti kelamaan kita ya. Nah, itu masalah teknis saja. Kita sebetulnya bisa menengok di hasil analisis di tabel-tabel itu ya. Kalau ini kan cuma tampilan secara cepat ya, informasi secara cepat begitu, dashboard ibaratnya begitu. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kita menggabungkan data. Nah, ini yang penting sekali ya. Kita tengok buku panduan kita. Nah, kita ingin memanage grup ya. Jadi karena grupnya itu ada dua sheet ya, tinggi dan rendah, maka kita harus bikin arahan dulu ya. Jadi Amos ini kita akan arahkan grup name tinggi itu ke data tinggi, ke sheet tinggi, dan grup name rendah itu ke sheet rendah ya. Nah, ini kita siapkan dulu tempat untuk merubahnya ya. Nanti perintahnya klik sebentar, analyze ini ya, kemudian manage model ya. Nah, kita akan buat analyze, manage group ya, bukan manage model. Manage group, kemudian ini sudah muncul new ya. Nah, ini yang kita masukkan yang tinggi dulu ya, misalnya tinggi ya. Ya, kemudian grup 2-nya rendah. Ya, sudah close ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita untuk load datanya nanti sedikit berbeda ya. Satu file, tetap satu file ya. Kita klik select data ya. Nah, ini ada tinggi dan rendah ya. Nanti ini kita atur ya. Kita atur. Kita ulang ya. Kita ulang, analyze, manage group. Ya, ini sudah select ya. Tadi perintah yang pertama tadi itu Anda sudah paham. Tinggal diulang, tinggal select. Nah, ini kita pilih tinggi, yang kita isi yang tinggi dulu ya. Kalau ini bisa dihapus, bisa dibiarkan aja. Kita biarkan aja. Yang penting ini tinggi kita isi. Nama filenya ya ini ya. Nah, ini tinggi, masukkan tinggi. Ya. Nah, ini 105. Terus yang rendah, file name, ini kita masukkan lagi ya, rendah. Nah, jangan terbalik ya, kita mempunyai data dengan jumlah yang berbeda. Oke. Sudah, setelah itu biasa. Ya, setelah itu biasa, ini hanya tambahannya di situ. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita analisis ya. Nah, ini sudah kita atur. Ini perintahnya sampai di sini, halaman 77. Ini endingnya. Nah, setelah itu kita analisis ya. Kita analisis langsung ke uji hipotesis ya. Langsung ke uji hipotesis ya, karena kita anggap bahwa sesuai dengan kesepakatan kita tadi ya, bahwa kita langsung akan melakukan uji hipotesis karena uji fit model, outlier dan normalitas, univariate, multivariate, uji validitas, reliabilitas itu sudah beres ya, untuk menghemat waktu ya. Nah, kemudian kita uji hipotesis ya, ini sudah kita pilih ya, tinggal kita pilih ini ya, outputnya. Nah, apa yang kita akan lakukan ya, modification indices
ya, modification indices, terus direct indirect ya. Nah, saya kira itu ya, kalau nanti dosen Anda meminta tolong dikeluarkan apanya misalkan ya. Nah, boleh juga ya. Tolong dikeluarkan apa, untuk maksudnya apa. Ya, nanti Anda tinggal menambah ya, menganalisis ulang. Nah, oke, kemudian kita klik di sini. Nah, tadi ada komentar belum bisa dianalisis ya, karena ada kelebihan satu ini ya. Kelebihan satu ya, salah memasukkan ketambahan ya tadi ya, ketambahan. Jadi bisa ada grup 3, ini kita hapus ya. Ini kalau Anda hapus dari sini nggak ada menunya ya. Nggak ada menunya, Anda pakai del biasa juga nggak bisa, pakai backspace juga nggak bisa, Anda klik kanan juga nggak ada menunya. Maka Anda cancel aja ya, Anda escape atau cancel boleh. Ya, kemudian kita kembali ke manage sini ya, ke analyze, kemudian manage group ya. Kemudian kita pilih ini ya. Nah, ini kita delete. Nah, jadi hanya ada 2, terus close ya. Nah, kita propertiesnya masih ya, masih. Kemudian selanjutnya adalah kita olah ya. Nah, kita diminta untuk memberi nama, baik regresi sesuai nama teman-temannya ya, regresi data berkelompok ya. Nah, ya ini prosesnya baru berjalan. Nah, ini sudah keluar hasilnya ya. Dari tadi kalau Anda amati ya, pada Anda mundur video, Anda amati di sini kan tadi belum ada pada waktu scanning data di sini. Ya, ini masih abu-abu transparannya. Sekarang sudah muncul. Berarti sudah beres ini ya. Sudah berhasil mengklasifikasi data berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah ya. Jadi tinggi rendah itu merupakan kategori responden yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Nah, kemudian kita view tag ya, kita view tag ya. Nah, kemudian kita lihat untuk sebentar kita urutkan ya, supaya tidak keluar dari jalur buku ini ya. Nah, ini ya. Ini diestimasi 2 kali ya, yaitu tinggi dan rendah ya. Kita akan lihat ya. View tag. Ya. Di sini hasilnya. Ini untuk yang estimate tinggi ya. Nah, untuk estimate tinggi ini hasilnya, hasil yang kita baca yang variabel-variabel aja ya. Brand berpengaruh terhadap preference, brand pengaruh terhadap trust, preference terhadap trust, brand terhadap repurchases, trust terhadap repurchases. Ini masing-masing CR-nya ini ya, critical ratio. Signifikan apa tidak? Ini signifikannya 1, 2, 3, 4 ya. Yang ini tidak signifikan ya, 0,287. Yang lainnya tidak usah, ini kan ke indikator-indikator ya. Nah, kemudian ini satu set ya, satu set
Ini metrik untuk total efeknya ya, total efeknya. Ini preferen ke brand ya, trust ke brand, trust ke preferen ya. Kalau preferen ke trust ini tidak dihitung ya, tidak dihitung. Repurchases terhadap brand, preferen dan trust ya, yang dilihat variabelnya aja. Ya. Ini hubungan langsungnya ya, hubungan langsungnya ini juga bisa dibaca di sini metriknya untuk yang tinggi ya, untuk yang berpenghasilan tinggi. Nah ini indirect effect yang tidak langsung ya, tidak langsung. Kalau yang sudah langsung berarti di sini 0 ya, nampak di sini 0 ya. Nah jadi ini preferennya tidak ada, trust terhadap brand, kemudian repurchases terhadap brand dan terhadap preferen ya. Nah itu kan, ini kalau dikategorikan ya, ditaruh di dalam gambar tersendiri, tabel ya, maksudnya tabel tersendiri, nanti akan nampak jelas dan disandingkan dengan gambar ya, disandingkan dengan gambar. Apalagi angka-angka ini kita bawa ke dalam gambar, itu lebih jelas lagi ya. Nah, lebih jelas lagi. Nah, setelah kita melihat estimate yang untuk penghasilan tinggi, ya kita bisa merubah estimate ini ke penghasilan yang rendah ya di sini ya. Ini ada menu navigasi ya. Di sini kita pilih. Nah, ini rendah ini. Ya, ini kita bisa mengartikannya sama ya. Tinggal nanti Anda mau membandingkan ya di dalam di dalam proses pembahasan ya. Kalau sudah fix ya, kalau sudah fix ini, nah ini sama. Ya, jadi ini ada tinggi dan ada rendah ya, tinggi dan rendah. Nah, dalam mengartikan seperti yang di dalam pembahasan tadi ya, kalau sudah fix ya, kalau datanya sudah fix yang terbaik, maka kita bisa membuat satu kesimpulan ya di sini ya. Misalnya apa ini yang kita bikin yang tinggi dulu ya, yang tinggi misalnya. Nah di sini sudah disendirikan tabelnya ya, bahwa orang dengan penghasilan tinggi ya itu tidak memperdulikan brand ya, karena brand di sini tidak signifikan ya, tidak signifikan. Ya, jadi orang yang berpenghasilan tinggi itu tidak memperhitungkan brand ya di dalam pembelian kembali. Ya, ini karena tidak signifikan. Nah, orang dengan penghasilan tinggi akan percaya kepada merek yang baik ya. Ini akan percaya kepada merek yang baik ya, bisa jadi seperti ini, brand terhadap trust ya, bisa jadi ya. Nah, jadi dalam mengartikan ini kita harus paham teori ya, karena kalau nggak paham teorinya secara baik, maka nanti temuan-temuannya ini akan membuat bingung ya, akan membuat bingung, loh kok begini gitu. Tapi kalau sudah memahami teorinya ya, ketemu signifikan atau enggak signifikan, semuanya itu mesti memiliki memiliki alasan ya, memiliki alasan yang logik, yang bisa diterima oleh siapapun ya. Nah, kemudian kita kembali ke sini lagi ya. Nah, kita kembali ke sini lagi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ingin melihat model fit dari hasil signifikansi ini ya. Karena ini bisa berubah ya, ini bisa berubah kalau memang ada modification indices yang masih disarankan ya untuk mendapatkan model fit yang terbaik ya. Kalau model fitnya masih jelek ya tentunya modification indices ini harus kita ikuti ya, harus kita lakukan meskipun Anda mau melakukannya 100% ya dari total saran ya, mungkin 80% ya, bergantung. Kalau memang sudah fix ya, Anda mencobanya kan masih dari
dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus ya, itu kan ada persentasenya itu ya. Misalnya ini ya, model fit ini kita lihat. Ya, chi-square-nya atau C-min per df-nya 6,048. Ya, karena kita nggak punya nilai probabilities ya, maka kita nggak bisa langsung menentukan ya. Jadi harus dicari chi-square tabelnya ya, dengan ini melihat df ya. Sebetulnya bisa mencari kok ya di Excel sini ya misalnya ya. Nah, sama dengan CHINV dalam kurung 0,05 DF-nya berapa tadi? 900-an ya. Kalau 900 kita reka-reka begini aja nggak apa-apa, tidak usah nengok di sana secara tepat ya. Ya, ini 970 ya. Chi-square-nya ini sekitar 970, itu udah masuk 6 ya. 6 itu sudah termasuk rendah, kan ada yang sampai 1000 gitu ya. Jadi chi-square temuan di sini masih 1300 berapa tuh, bisa jadi. Ya ini kan 992 ya. Coba kita masukkan secara tepat ya. 992. Ya ini 1000 ya. Jadi chi-square tabelnya itu 1000. Tapi saya kira bukan ini ya, bukan ini yang kita masukkan ya. Yang kita masukkan itu bukan DF yang jadi di sini. Saya kira ini adalah jumlah variabel yang kita gunakan, jumlah variabel plus jumlah variabel ini ya, independen plus intervening ya. Nah, jadi saya kira tidak setinggi ini. Nah, jumlah variabelnya kan kita 4 ya. Ya, kemudian intervening 5, kemudian 6 ya. 4 tambah 1 kan 5 min 1 6. 6 terus kemudian N kita berapa? Nah, N-nya kan ada 2 ya. Ini yang kita uji mau yang tinggi dulu apa yang rendah dulu ya. Ya, atau mungkin di antara itu aja ya misalnya ya. Atau yang paling rendah ya. 95. N-nya kan 95 ya. Nah, maksudnya ini R square-nya ini 118 ini. Ini masuk ini ya. DF-nya ya. Sudah masuk itu. Jadi chi-square-nya di sini sudah bagus ya. Tapi kalau bisa mendekati apa ya, kecil lah, bukan mendekati enggak ada ini. Pokoknya semakin mengecil aja itu bagus. Ada kok orang yang 92 tuh masuk ya. Karena apa? Karena chi-square-nya 100. Seperti tadi kan 118 ya. Nah, tapi kita lihat indikator yang lain ya. GFI-nya masih jauh dari 0,9 ya. Ini apalagi PGFI-nya ini AGFI ya, AGFI-nya lebih kecil lagi ya. Ini masih belum fit ya. Kemudian TLI-nya ini bagus ya, sudah mulai bagus, 0,745 tuh hampir 0,9 ya, tapi masih kurang ya. Nah, kemudian RMCA kita lihat ya, RMCA-nya berapa? 0,08. Ini juga sudah bagus lah ya. Sudah bagus. Dia kan 0,08 ke bawah ya. 0,05 itu termasuk bagus ya. Kalau sampai di bawah 0,05 tuh bagus banget ya. 0,05 itu sudah sempurna. Ya, jadi ini sudah bagus ya sebetulnya. Cuma ini ada GFI, AGFI dan TLI-nya tuh masih kurang. Nah, maka kita lihat di dalam modification indices ini. Nah, ini adalah saran. Ini untuk yang tinggi ya, untuk yang tinggi dulu. Nah, untuk yang tinggi ini kita boleh melakukan ya, seperti yang di video yang ketiga ya, misalnya E26 ke Z3. Nah, jadi ini harus kita modifikasi. Jangan lupa ini disimpan dulu ya, ini disimpan dulu. Kita pakai file yang lain ya. Misalnya begini,
regression data berkelompok M1 ya. Seperti ini. Sebentar ya, saya tak lihat indikator. Ya. Jadi M1 sudah ya save. Nah, ini yang kita rubah-rubah ya. Jadi model yang asli ini nanti Anda simpan di dalam clipboard ya. Sebelum adanya modification indices. Ya, sebelum adanya modification indices. Nah, sekarang kita akan lakukan saran modification indices. Silahkan nanti dicoba sampai 100% ya. Di sini sampai ada berapa ini ya, saya belum menghitung. Kalau Anda mau menghitung dimasukkan aja ke Excel ya. Nah, ini E26 ke Z3. E26 ke Z3. Ingat yang kita modification indices adalah hubungan kovarian ya. Berapa tadi? E26 Z3. E26 Z3 ini ya. Ya. Terus E26 lagi. E26 itu ada 3 kali ya. E26 ke 27 dan 28. Ya, jadi sekalian. E26 ini ke E27 dan 28. Di manakah E27 dan E28? 27-nya di tempat lain ya. Sebentar, E27-nya malah di sini ya. Nah, dekat, kemudian E28-nya agak jauh. Ya. Kemudian selanjutnya E25 hanya sekali ke Z3. E25 ke Z3. Ya. Kemudian E24 dua kali ya ke Z2 dan ke E28. E24 dua kali ke ke Z2 dan E28 ya. Ke 28 dulu, kemudian ke Z berapa? Z2 ya, 24 Z2 betul, Z2. Nah, di sini kita menganalisis Amos ini dengan modification indices itu sama aja kita senam otak ya, karena harus mengingat-ingat ya. Nah, kemudian 23 itu 3 kali ya. 29, 31, kemudian Z2 ya. Saya ada gangguan suara di luar jadi terpecah ya ingatan saya. E23 ya. Kemudian ke 29, 31 dan Z2 ya. E23, E23, E23 mana? E23 di sini ke yang saya ingat Z2 ya. Terus E23 ke 29. Terus ke belum nyambung. 29 sini. Kemudian ke 31 ya. Nah, ini sudah mulai keluar ya. Kalau Anda nggak mau keluar hapus ya. E23 ke 29. Gini ya, tadi tinggal 29 berarti kita balik aja. Gini. Nah, jadi tidak keluar ya. Kita tengok lagi, kita cek ya, jangan sampai salah. E23 itu 29, 31, Z2, benar ya. Kemudian E22 itu 2 kali ya, ke Z2 dan E32. Boleh, ini tidak
melebihi kertas. Terus ke yang kedua tadi apa tadi? Z2 E32. Z2 dan E32. Nah, begini. Terus ya. Terus Anda lakukan E21 ya. Terus ya, ini silahkan Anda lanjutkan sendiri, dan nanti setelah itu Anda cek lagi model fitnya ya. Nah, ini saya lakukan cuma sedikit, mungkin cuma 15% ya. Mungkin cuma 15 atau 10%. Kemudian saya lanjutkan untuk saya olah kembali, ininya masih ya. Kemudian langsung saja saya calculate estimation ya, untuk tinggi dan rendah. Sebetulnya dia nggak usah nganalisis rendah, nggak apa-apa, tapi itu sudah program ya, sudah program. Nah, kita lihat satu aja ya, kita lihat satu aja yang kita rubah di modification indices. Model fit ini masih sama. AGFI-nya tidak ingat ya tadi ya, GFI-nya tadi malah 0,7 ya. Apa ini yang berubah ini ya? Mungkin TLI-nya ya, mungkin naik hanya sedikit sekali ya, karena baru 10% ya. RMCA-nya 0,078. Tadi berapa ya? Kita tidak ingat. Ya itu ya, jadi dilihat-lihat aja. Tentunya makin kita lakukan semua modification indices, maka dia akan membaik ya, akan membaik. Nah, setelah membaik ya, baru kita gunakan estimasinya, baru kita gunakan. Ini adalah nilai-nilai yang terbaik yang kita dapatkan ya di dalam merumuskan hipotesis. Jadi saya kira begitu ya. Silahkan dilanjutkan sendiri, caranya sama sampai, kalau bisa sampai 100%. Nah, itu mungkin butuh 40 atau 50 menit lagi bisa jadi, karena kita baru mengubah yang tinggi ya, belum lagi kita mengubah untuk yang rendah ya. Ini juga yang rendah juga memiliki modification indices tersendiri ya. Nah, ini jumlahnya juga lebih banyak ya. Saya kira ini lebih panjang ya, lebih banyak. Nah, begitu saudara-saudara, selamat mencoba ya. Semoga ilmu ini bermanfaat ya, karena bisa diulang-ulang, Anda bisa melakukannya sendiri ya. Yang terakhir nanti adalah video cara memasukkan hasil analisis ini ke dalam bab 4 dan 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.